Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di kelas peneliti Uda Fikri live TikTok setiap Senin jam 9. Jadi kita tunggu 6 menit lagi ya, kita akan mulai ya. Biar sesuai jadwal. Nanti sih rencananya mau saya majukan jadi jam 8 ya. Ya, nantilah. Uji coba dulu ya. Ya, audionya bagus. Teman-teman yang mau request bisa komen aja ya. Sebenarnya saya rencana mau membahas tentang jurnal-jurnal Scopus di bidang medis ya atau kesehatan. Tapi kita lihat ini Mas Hakim ya, minta request jurnal-jurnal PBI atau bahasa Inggris ya, boleh. Sesuai request saja. Ya, 4 menit lagi ya. Sambil nunggu yang lain bergabung. Saya lagi batuk dan pilek ya. Jadi mohon maaf jika ada terganggu ya oleh batuk ataupun pilek saya. Kita masih membahas mengoreksi atau bukan mengoreksi menggali jurnal-jurnal yang ada di Taylor and Francis ya. Kemarin ada yang komen kalau jurnal-jurnal yang ada di Taylor and Francis itu tidak mesti Scopus. Ya betul ya, memang tidak mesti Scopus, tapi maksudnya begini. Jurnal-jurnal yang diterbitkan Taylor ya hampir mayoritas terindeks Scopus ya. Mayoritas terindeks Scopus. Ini saya. Kebalik. Ya, jadi secara keseluruhan jurnal-jurnal terindeks jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh Taylor ini terindeks Scopus ya. Tapi memang ada beberapa jurnal yang terutama yang masih baru ya, baru terbit, baru
beroperasi gitu istilahnya. Ya karena masih baru, mereka Scopusnya masih diproses pastinya ya, masih diproses. Dan atau kadang ada juga begini, jurnal-jurnal ini tidak terindeks Scopus memang, tapi terindeks yang lain ya, terindeks WOS, Web of Science gitu ya, atau yang lain. Kalau saya secara pribadi, indeksasi jurnal itu yang saya pribadi ya, kalau yang lain tidak terima silakan. Saya hanya mengakui 2 indeksasi jurnal, yaitu yang pertama Scopus, yang kedua WOS, Web of Science. Selain itu saya tidak ya. Mungkin kayak terutama yang levelnya internasional ya. Kalau yang levelnya lokal mah silakan saja. Ya kalau jurnal masih baru ya mana bisa terindeks Scopus ya ataupun WOS. Dia ada proses agar bisa terindeks, itu ada proses. Nah, begitu ya teman-teman ya. Kalaupun discontinue, nah saya jurnal-jurnal yang diterbitkan Taylor ini jarang saya temui discontinue ya, jarang. Kalau tanda-tandanya ada sih, ada jurnal-jurnal yang saya melihat kok kemungkinan besar dia akan discontinue ya. Ini yang disebut sama siapa? Mas Hakim ya. Ya Kojen terutama ya. Kojen itu yang terbitan ini, teman-teman saya tunjukkan. Kojen. Nah, ini Kojen itu ada banyak ya. Kojen terbitan Taylor and Francis itu ada banyak. Ini ada 20 kayaknya. Ini jurnal Kojen terbitan Taylor ya, ada Kojen Arts and Humanities ya. Ada Kojen Biology, ada Kojen Business, ada banyak dia, ada 20 ini ya. Jadi saya kurang tahu ya, Kojen ini coba kita lihat ya. Yang menerbitkan siapa atau di balik ini siapa gitu ya. Peer reviewed part of Taylor and Francis or Routledge, ya betul. The journal has a mission to make research and knowledge accessible to all authors. Oke. Ya, ini mah bahasa promosi ya. Bahasa promosi itu kayak gitu. Jadi mereka mencari sisi positif dari suatu produk ya, produk dia gitu pasti ya. Ya, ini kan jangan lupa ya, Taylor and Francis itu perusahaan ya. Perusahaan yang tujuannya benefit, mencari uang, mencari untung ya. Jadi segala sesuatu yang mereka lakukan ya, perusahaan, bayangkan kalau perusahaan itu apapun yang mereka lakukan, kalau tidak mendatangkan keuntungan buat perusahaan, kira-kira dilakukan apa enggak? Nah, gitu ya kira-kira ya. Nah, jadi ini salah satunya. Jadi bahasanya jurnal ini itu tujuannya agar riset ataupun pengetahuan itu terakses kepada ini ya, para penulis gitu ya. Oleh karena itu untung atau manfaat dari visibility yang tinggi ya, atau apa ya istilahnya, penampakan yang tinggi gitu ya, penampakan dan pembacaan yang tinggi terhadap karya mereka gitu ya. Nah, ini bahasa mereka lah. Ya, jadi jurnal beroperasi di bawah bimbingan pakar gitu ya. Gitu. Ya. Kayaknya sih yang namanya Kojen itu murni ya, murni produk gitu ya, produk buatan Taylor ya ataupun Routledge. Jadi ini ada banyak banget ya. Ada Kojen Education, ini banyak yang kesini juga nih, orang Indonesia yang menerbitkan artikelnya di sini ya. Ini nggak apa-apa ya, jadinya kemana-mana, tapi nggak apa-apa. Ini menarik ya, Kojen ini perlu dibahas, terutama
banyak apa ya, kalau mau dibilang ya, penulis-penulis Indonesia ini yang dalam tanda petik ya terjebak publikasi ke sini. Ini ada 20 total. Oh ini bukan ini. Ini Fed Studies, ini bukan Kojen ya. Nggak tahu kok masuk ke sini. Tapi berarti kalau 20 dikurangi 1 ini ada 19 jurnal Kojen ya, terbitan dari Taylor and Francis. Jadi kalau yang pasti gini, Kojen itu kalau Anda ya pernah submit artikel di jurnal terbitan Taylor and Francis dan ternyata artikel Anda di reject ya, ini bisa nggak di pause dulu ya, coba bentar ya. Ya ini kayaknya tidak bisa di pause ya, jadi sementara gini saya jelaskan aja ya. Jadi kalau Anda pernah submit artikel di jurnal-jurnal selain Kojen ya, selain Kojen, terus di reject, itu biasanya oleh Taylor and Francis kita ditawarkan ya, atau ditawari untuk mentransfer artikel kita yang di reject ini ya di sebuah jurnal yang proses review maupun publikasinya ketat ya. Jadi di reject dari situ kita akan diarahkan ke Kojen ini gitu, ditransfer ke Kojen. Nah, gitu ya. Nah, menyambung pertanyaan dari Mas Hakim tadi, kenapa kok open access? ya yang namanya jurnal itu memang selalu ada 2 pilihan ya, atau 3, ada 3 pilihan. Pilihan pertama adalah close access ya. Close access itu ya yang kemarin-kemarin ya saya bahas, jadi berbayar gitu ya. Ini coba biar sekalian. Ini Mas Hakim kebetulan bidangnya pendidikan bahasa Inggris ya, pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris itu ya begini, English Language Education. Nah, ini coba. Nah, ini. Jadi jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang seperti ini kan close access namanya ya. Close access. Nah ini, artinya kalau Anda ingin membaca artikel ini, ya ini ya, read this article, Anda harus membayar ya, seperti yang di video sebelumnya ya, di live TikTok sebelumnya saya bahas juga tentang ini. Silakan Anda tonton lagi ya, sudah saya upload di YouTube, sudah bisa ditonton juga ya. Nah ini selalu ada jurnal itu ada 3 pilihan ya. Pertama close access. Close access itu artinya biaya publikasi itu dikenakan kepada pembaca, bukan kepada penulis ya. Jadi penulis ini seperti ini, Guang Weihu, Sandra Limeke, itu artikel dia terbit di sini itu tidak membayar ya. Lalu biaya publikasinya dikenakan kepada siapa ya? Kepada kita, kepada pembaca. Makanya di sini untuk membaca atau mendownload artikel ini berbayar ya, $53. Nah, itu pilihan pertama. Selalu ya, jurnal itu ada yang seperti itu ya, ada yang close access ya, berbayar untuk membacanya. Nah, yang kedua ada jurnal yang open access. Nah, ini yang seperti ini Mas Mas Hakim ya. Jadi selalu ya. Jadi kenapa kok open access ya? Memang ada jurnal itu seperti itu. Nah, ini terutama yang Kojen ini bukan lagi close ya, bukan lagi close dan open access. Nanti ada yang ketiga itu dia open access juga, close juga ya. Nah, ini yang seperti ini sebenarnya seperti jurnal ini ya, Journal of Multilingual and Multicultural Development. Nah, ini ya ada bahasanya open select, choose to publish open access ya. Jadi istilahnya ada pilihan gitu ya, ada pilihan. Kalau tadi yang Kojen itu
hanya open access ya, pasti open access. Nah, dia open access itu ya tujuannya untuk mendapatkan uang ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Cogen ini biasanya, jadi yang namanya perusahaan itu kan tujuannya cari uang ya, cari duit gitu ya. Nah, dia selalu mencari peluang agar bisa mendapatkan duit gitu. Nah, jadi Cogen ini bukan abal-abal, bukan. Apalagi dia terbitan Taylor and Francis ya. Makanya meskipun saya sendiri tidak menyarankan Anda untuk bisa publikasi di jurnal-jurnal Cogen ini ya, ada 19 jurnal Cogen. Tapi kalau ditanya ini bakal discontinue apa tidak, ya kemungkinan besar sih tidak ya, karena dia eh, jurnal terbitan perusahaan besar ya, yaitu Taylor and Francis ya. Jadi gitu sih. Nah, terus kenapa tidak saya sarankan ya? Karena ini berbayar ya teman-teman. Nih coba saya tunjukkan lagi. Perasaan dulu udah sempat saya bahas juga ya, tapi nggak apa-apa. Sorry. Instructions for author. Jadi intinya Cogen ini sebenarnya kalau mau dibahasakan ya, jadi jurnal buangan jurnal buangan artikel-artikel yang di-reject oleh jurnal-jurnal yang lain ya, yang reviewnya, yang proses publikasinya lebih ketat ya. Nah, jadi biar nggak kehilangan uang gitu ya. Jadi si Taylor and Francis membuatkan wadah. Ini sama sih di Sage, di Springer, di Wiley saya kurang tahu. Kalau di Springer ada Springer itu ada namanya Springer Open gitu ya. Terus kalau di Science Direct itu ada Helion itu ya. Ada apa itu kalau di ini coba biar lebih jelas lagi ya. Helion Journal. Nah ini di Science Direct nih, Helion. Ini sama aja dengan Cogen ya. Ini kan bahasanya udah jelas, open access gitu. Terus yang juga sering di Science Direct itu apa namanya? Prosidia ya. Prosidia Journal. Ini ada banyak ini. Prosidia itu ini ya. Ini Prosidia Social and Behavioral Sciences, ada Prosidia Computer Science gitu. Mirip-mirip ya, sama aja. Jadi Cogen itu sama dengan Prosidia ini. Ini coba saya cek lagi ya. Prosidia. Ada berapa ini jurnal Prosidia? Kayaknya ada banyak. Kalau Cogen itu kan tadi ada 19 ya. Nah ini Prosidia ada berapa ini? View all. Sebentar. Ini yang terkenal ini sih. Prosidia Social and Behavioral Sciences. Ini yang terkenal. Ya. Ini banyak banget orang Indonesia. Ini coba yang terbaru ada nggak orang Indonesia? Ya ini sama, ini open access ya. Ini bahasanya. Helion juga open access. Ini biar Anda tahu. Nah ini nih. Nah ini saya salut ini. Saya suka sama jurnal yang kayak gini. Jadi kalau ada APC ya, APC itu Article Publishing Charge ya ini. Kalau ada biaya publikasi itu langsung mentereng ya, besar-besar ditulis di halaman awalnya. Nah, berapa harganya? Ini ya, $2.100. Nah, ini kalau dirupiahkan ya US dollar itu rupiah. Coba. Oke, ini satu. Artinya apa? Kalau jelas-jelas di halaman awal langsung dicantumkan APC-nya, jadi kan orang langsung ini ya, siap nggak gitu, mau menerbitkan artikel di jurnal ini dengan biaya sekian apa enggak gitu kan. Jadi gentle gitu loh. Nah ini teman-teman, ada berarti 34 juta ya. Wah 34 juta loh untuk terbit di jurnal Helion ini. Ya silakan. Anda mau menerbitkan di jurnal ini apa tidak ya. Kalau mau menerbitkan ya segitu ya ininya 34 juta. Ini coba saya tulis di sini ya.
Ini APC Helion Science Direct. Nah, ini ya. Saya perbesar coba. Nah, ini ya 34 juta. Nah, gini. Biar jelas. Oke. Ini banyak yang kesini nih ke Helion, orang Indonesia juga ya. Ini coba kita lihat. Ya nggak cuma Indonesia sih, macam-macamnya. Negara lain juga ada. Orang Cina ini kan, Su Yingqian. Nah, mungkin karena duitnya banyak ya, makanya berani menerbitkan artikel di sini. Ya, terus ya orang Indonesia kalau Prosidia ini coba Social and Behavioral Sciences. Ini terutama kalau bidangnya sosial mungkin ya. Ini berapa harganya? Cuma di sini nggak segentle Helion ya. Kalau Helion langsung ini $2.100. Kalau Prosidia nggak dicantumkan di awal ya. Jadi kita harus cari-cari dulu coba. Resources for authors, resources, publishing, ethics, resource, yes, editors. Coba bentar ya. Coba, mungkin belum masuk ya. Ada di mana ini biayanya? Apa Prosidia nggak lanjut ya? Coba kita cek di ini. Ini soalnya artikelnya 2018 loh. Coba latest issue. Prosidia Sinago. Kayaknya Prosidia udah discontinue ya. Ini diterbitkan oleh Elsevier ya. Elsevier kalau apa Elsevier itu induk perusahaannya, Science Direct itu yang menerbitkan jurnal-jurnal ya. Nah, Prosidia sudah discontinue berarti nih 2012. Nah iya teman-teman, jadi udah discontinue ternyata Prosidia, makanya dia udah nggak menerbitkan artikel lagi nih kayaknya. Terakhir 2018 ya, ini Prosidia. Ya udah tinggalin aja, nggak usah dilanjut di sini ya teman-teman. Prosidia yang lain gimana ya, coba yang ini Prosidia CIRP, ada banyak juga, sama kayak Cogen lah. Kalau ini tadi kan Prosidia Social and Behavioral Sciences, ini Prosidia CIRP, saya nggak tahu nih CIRP itu apanya. Kalau ini Prosidia Chemistry ya, tapi kayaknya open access juga ini. Nah ini open access juga kan. Nih, nah, seharusnya ditulis lah ya APC-nya berapa di sini gitu ya, sama kayak di Helion. Helion kan ada di sini. Nah, coba ini masih aktif ini 2024 ya. Prosidia yang lain coba kita lihat. Ini yang behavioral udah ya, udah nggak lanjut. Kalau ini ada nih Prosidia Computer Science ya. Ya intinya gitu teman-teman ya. Jadi jurnal apa ya, perusahaan-perusahaan penerbitan jurnal ataupun buku akademik ini tujuan utamanya tetap mencari uang ya. Makanya dibuatkan wadah ya, dibuatkan jurnal sebagai wadah untuk artikel-artikel yang di reject ya, untuk apa namanya, untuk itu ya, untuk mereka. Jadi untuk artikel-artikel yang di reject oleh jurnal-jurnal yang berkualitas, yang betul-betul berkualitas, itu diarahkan ke sini ya, ke Prosidia, ke nah ini kayaknya discontinue juga ini 2023 ini, nggak terindeks ini ya. Ya jadi ya begitulah teman-teman ya. Jadi kalau untuk Prosidia itu sudah tidak terindeks Scopus lagi, udah discontinue karena memang ya itu tadi ya,
proses reviewnya, nah ini semua ini kayaknya semua Prosidia ini sudah discontinue ini. Ya. Seharusnya kan 2023 udah keluar ya indeksasi Scopus jurnal itu. Kayak ini ya, kayak jurnal ini, oh ini bagus ini yang jurnalnya Mas Hakim ya, ini bagus ini. Journal of Multilingual and Multicultural Development. Ini artikel saya pernah juga submit artikel ke sini. 2 kali saya submit ke sini dan di reject terus ya. Masih belum pecah duren. Masih belum berhasil ya. Nah, ini kalau kita cek ya Scopusnya. Masih continue ya. Kalau yang Prosidia terus Kojen nanti kita cek lagi ya. Kojen belum kita cek Scopusnya. Nah, kalau Prosidia kayaknya hampir semua jurnal Prosidia kayak tadi yang Social and Behavioral Sciences itu udah discontinue, yang CIRP ini juga udah discontinue ya. Nanti silakan Anda cek lagi yang lainnya. Ini udah discontinue, not yet assigned. Karena memang itu ya. Jadi Scopus itu cukup ketat juga ya. Dia istilahnya evaluasinya ya. Terus kalau ingin tetap bertengger di Scopus ya, jurnal kalau ingin tetap bertengger di Scopus itu harus menjaga kualitasnya ya. Quality controlnya harus bagus, harus kuat. Oke, kalau ini yang Journal of Multilingual and Multicultural Development. Nah ini coveragenya masih sampai 2023 ya, dari 1980. Wah ini udah jurnal Mbah ya. Nah, ini kalau masih ada warna kayak gini, masih ada kuartilnya, ini berarti masih aktif ya Scopusnya. Ini hijau itu berarti masih terindeks Scopus. Ini Q1. Kalau hijau itu Q1. Oke. Nah ini Q1. Masih terindeks ya, masih terindeks Scopus teman-teman. SJR-nya 1,04. Nah, kalau udah 1, itu sudah sangat bagus sekali ya jurnalnya. Dan tentunya berkualitas dan untuk bisa terbit di jurnal ini tentu tidak mudah, itu yang pertama. Tapi kalau terbit, nah itu prestasi yang luar biasa teman-teman. Nah ini ya, jadi ini jurnal-jurnal yang bagus. Kalau ini Prosidia ya, tidak bagus dan ternyata sudah discontinue. Kalau Helion coba kita cek ya. Helion kayaknya masih. Helion Simago. Ini. Nah ini Helion itu masih baru ya, terbilang baru. Terbitnya sejak 2015. Nah ini terbitnya 2015 tapi terindeks Scopusnya 2016. Memang jurnal itu baru bisa diindeks Scopus ya, terutama Scopus. Kalau Sinta kan baru bisa diajukan indeksasinya kalau sudah beroperasi ya, sebuah jurnal kalau sudah beroperasi selama 2 tahun. Itu Sinta. Kalau Scopus itu kalau sudah beroperasi 1 tahun saja udah bisa diajukan untuk indeksasi Scopusnya ya. Jadi indeksasinya sejak 2016. Dan ya ini masih terbilang baru ya, belum terlalu lama. Beda dengan yang tadi, yang ini Journal of Multilingual ini sudah lama banget ya, sudah sejak 1980, berarti udah 4 abad ya, 40 tahun beroperasi. Makanya stabil ya, indeksasinya stabil. Kalau Helion ini masih terbilang baru, tapi hebat ya, bisa terindeks Scopus dan lumayan stabil sampai detik ini, sampai 2023 masih Q1 Helion ini. Ya, saya nggak tahu ya gimana caranya mereka bisa bertahan di Scopus, terutama ini ya, karena saya nggak tahu sistem reviewnya apa ketat atau tidak, tapi yang pasti biaya publikasinya atau APC-nya mahal banget, $2.100 ya. Oke, ini Helion teman-teman. Kalau Kojen, ya coba kita cek Kojen ya. Kojen Simago. Nah ini ada banyak ya, ada Kojen Social Sciences,
ada Cogent Business and Management, Cogent Engineering. Nah, ini yang sering juga kalau kami di bidang pendidikan banyak yang kepincut untuk bisa menerbitkan artikelnya di Cogent Education. Ini Cogent juga, ini saya nggak tahu kenapa kok sama-sama ya, awal berdirinya atau penerbitannya itu sama dengan yang tadi, Helion ya, 2015. Ini juga, ini kayaknya juga 2015. Ini lebih awal lagi, 2014 yang Business and Management. Yang Education 2014, lebih awal lagi. Ya, tujuannya sama ya teman-teman ya, biar mendapatkan uang, intinya itu. Makanya ada jurnal seperti ini. Ini yang Cogent apa ini? Yang OE itu, ini Social Sciences ya. Yang Social Sciences itu Q3. Q2. Nah, sebelumnya Q3. Ini masih bertahan ya di Scopus ya. Meskipun berbayar dan open access. Kalau ini apa ini? Cogent Business and Management itu juga Q2 masih bertahan nih kayaknya. Nah, ini masih ada. Masih continue ya, belum discontinue. Tapi saya curiga sih, jangan-jangan nanti entah alhamdulillah, entah kapan dia akan discontinue ya. Karena itu tadi ya, proses reviewnya tidak ketat. Yang penting bayar, itu kita pasti terbit ya. Oke, ini Helion ya. Cogent ya, Cogent. Kalau biayanya coba kita lihat APC-nya ya. Ini yang Cogent Education. Nih, dari berbagai negara juga sih yang menerbitkan artikelnya di sini. Biayanya mana ya? Instructions for authors. Oh iya, halo Mas atau Mbak ya, Mas atau Mbak Niki, dosen FK ya, kedokteran berarti ya, kedokteran. Nah ini Mas atau Mbak Niki ya, jadi saya lagi nyari sebenarnya kalau mau ya kolaborasi dengan saya, tapi untuk jurnal ini mohon maaf teman-teman ya, medical teacher. Ini kalau memang Anda dosen FK ya, ini menarik ini, medical teacher. Nih, jadi dosen lah. Ini meskipun teacher ya, kalau dalam bahasa Inggris itu kan dosen maupun guru itu sama-sama disebut teacher ya. Cuma kalau di perguruan tinggi itu disebutnya profesor gitu ya. Panggilannya semua dosen itu profesor pasti. Terus kalau mau dibedakan ya school teacher dengan university teacher gitu ya. Nah, ini meskipun teacher atau secara letterleg itu guru, ini maksudnya dosen ya, dosen di fakultas kesehatan gitu ya, fakultas kesehatan atau termasuk kedokteran. Ini kalau mau ya, Mas Mbak Niki kolaborasi dengan saya untuk bisa nulis artikel di jurnal ini. Oke, lanjut lagi. Tadi sampai mana ya? Oh ya, biaya atau APC dari Cogent. Coba mana tadi Cogent? Nah ini Cogent ya. Cogent Education. Rata-rata kalau jurnal open access yang diterbitkan oleh perusahaan ya, perusahaan penerbitan itu berbayar ya teman-teman. Beda dengan jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh perguruan tinggi ya, oleh institusi, oleh yang perguruan tinggi pun ya, terutama yang dari luar negeri ya. Ini contoh ya, mau saya tunjukkan. University of Chicago Press. Ini saya pernah jurnal ya. Ini meskipun diterbitkan oleh perguruan tinggi ya. Kalau di luar negeri itu kan karena kampus-kampusnya itu kampus-kampus swasta ya rata-rata ya. Nih kalau mau saya bukakan ya. The University
of Chicago. Ini swasta apa negeri ya? Coba kita lihat. Ini ya, Wikipedia ada nggak? Nah ini nih. Ini ya. The University of Chicago is a private research university. Nah gitu. Nah ini saya suka ini kalau di luar negeri itu langsung ya ada spesifikasinya ya atau kualifikasinya. Jadi kampusnya kampus apa sih gitu ya. Kalau kampus riset ya kampus riset gitu. Jadi memang fokus mereka itu adalah riset gitu. Nah kalau di Indonesia belum ada kayaknya kampus risetnya. Nah gitu teman-teman ya. Jadi kampus riset itu tadi. Nah ini private ya teman-teman. Ya kampus swasta. Ya, kalau kampus negeri boleh coba kita cek ya kampus negeri di Amerika itu apa aja. Coba 5 kualitas batasnya mumpuni. Ternyata ada berapa coba ya state universities. Di Indonesia yang paling banyak memang ya kampus negeri itu ya. Kalau di luar negeri itu hampir rata-rata swasta. Nah ini ada ada berapa ini? Lumayan banyak juga ternyata ya. Atau public ya, yang lebih tepat itu public sih. Oh, Berkeley itu termasuk ternyata. University of California, Berkeley. Ya, ini termasuk public ya. Tapi meskipun public ya, teman-teman, mungkin kalau di Indonesia istilahnya seperti PTNBH ya. Jadi meskipun kampus negeri, dia operasionalnya itu tetap seperti swasta ya. Jadi ya mungkin kalau di Indonesia istilahnya PTNBH. Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum ya. Jadi mereka bisa mengelola keuangannya sendiri gitu. Nah, jadi ya mirip-mirip swasta juga gitu ya. Nah, ini yang Chicago, itu apalagi ya, University of Chicago jelas-jelas ini kampus swasta. Artinya apa? Artinya ya pertama sebuah lembaga kalau mengelola keuangannya sendiri ya, terutama untuk bisa mendapatkan pemasukan ya secara mandiri, artinya kan mereka harus memeras otak untuk bisa mendapatkan pemasukan gitu ya. Nah, artinya apapun produk-produk yang mereka buat ya atau terbitkan termasuk jurnal ya, artinya kemungkinan besar mereka tidak akan semudah itu menggratiskan gitu ya. Ini contoh ini The University of Chicago Press Journal. Ini jurnalnya ada banyak ya. Ini coba kita ambil satu ya. Ada banyak ya. Dia ya sama dengan inilah sama dengan kampus-kampus di Indonesia itu kan setiap prodi ada jurnalnya. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, ini katalognya ada banyak. Nah, coba kita ambil satu deh. Yang mana ya? Ini deh. Ini berbayar ya. Jadi kita untuk membaca artikel di jurnal-jurnal terbitan University of Chicago Press ini harus membayar ya. Jadi close access gitu. Ini coba. Ini bisa nggak? Ini open access nggak ya? Oh ini yang front matter-nya ya. Front matter itu biasanya memang gratis. Open access. Nah ini nih kelihatan nggak teman-teman? Nah, ada gemboknya. Kalau ada gemboknya artinya ya ini nggak bisa di download secara gratis ya. Jadi harus berbayar. Nih, ya gitu sih teman-teman. Ya tentang open access dengan close access. Ini yang Kojen tadi belum kelihatan ya biaya publikasinya. Ini teman-teman. APC untuk jurnal ini
ya. Ini kayaknya hampir sama di semua jurnal Kojen itu biayanya segini. Coba saya masukkan ke sini. Nih, Kojen, Taylor and Francis. Ya. Nah ini. Jadi lebih murah daripada Helion ya. $1.680. Ini kalau dirupiahkan kayaknya setengahnya ya. Nggak tahu ya, Helion kok mahal banget ya. Sorry. Mana ini yang rupiah? Nah ini. 27 juta. Nah ini teman-teman. 27 juta. Kalau ini tadi dari berapa? $2.100 ya. $2.100. Nah ini Helion. Ya silakan di screenshot ini. Kalau Anda ini ya buat catatan ya. Kalau mau ya Helion itu Q1 mungkin ya, karena Q1 makanya dibuat mahal. Kalau Kojen itu kan tadi coba kita lihat. Kojen itu rata-rata Q2 ya, Q2 itu rata-rata atau Q3 ya. Makanya lebih murah gitu ya. Tapi meskipun murah ya tetap mahal ya buat kita-kita ini. Berarti 27 juta loh, bayangin ya. Mahal banget. Itu ya teman-teman ya. Kalau jurnal-jurnal yang lain ya ada sih. Ini contoh ya. Ini buat Mas siapa? Buat Mas Hakim. Ada jurnal ya, tetap tidak mudah untuk bisa terbit di jurnal ini. Tapi setidaknya ini juga lebih mudah daripada jurnal yang tadi ini ya. Jurnal Multilingual and Multicultural Development. Ini setidaknya lebih mudah. Ada namanya jurnal Asia TEFL. Ini internasional ya. Ini kalau di bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris, Asia TEFL ini cukup terkenal ya. Terutama di lingkup Asia. Ini apalagi dia mau ngadain konferensi di Thailand. Alah. Ya biasalah ya. Promosi juga nih biasanya di jurnalnya. Ya, setidaknya saya ingin menunjukkan ini teman-teman. Ini Asia TEFL, ini website organisasinya. Ini organisasi ya. Jadi organisasi profesi ya. Ini kebetulan profesinya pendidik atau pengajar bahasa Inggris ya. TEFL itu Teaching of English as a Foreign Language ya, itu TEFL. Nah, ini jurnalnya. Kalau tadi itu website organisasinya. Makanya tadi ada promosi konferensinya. Nah, ini jurnalnya. Ini open access ya. Banyak sih, terutama kalau organisasi ya. Kecuali ada juga organisasi namanya APA ya. Anda kalau tahu APA atau apa, itu sebenarnya kan nama organisasi ya. The American kepanjangannya The American Psychology Association. Nah ini meskipun APA ini organisasi ya, tapi mungkin karena organisasi tua ya, jadi mereka sudah pengalamannya sudah banyak, terus banyak hal yang terjadi di organisasi mereka. Maka ketika mereka membuat jurnal, ya coba ini jurnal ya. Satu artikel saya pernah terbit di jurnal ini ya, jurnal APA. Coba itu tadi website dari organisasinya. Nah ini yang jurnalnya coba. Authors, ini jurnalnya banyak juga ya. By title. Coba by subject aja. Nah ini jurnalnya ada banyak ya. Jadi kalau di total di sini ada berapa?
Nah, dihitung sendiri aja ya. Cuma yang pasti bidangnya tentu psikologi ya. Nah, ini mungkin pendidikan psikologi. Ini ya, Canadian Journal of Behavioral Science. Atau ini coba ini, psikologi. Nah, meskipun organisasi ini ya atau jurnal-jurnal ini diterbitkan oleh organisasi ya, organisasi profesi, ini terutama profesi psikologis ataupun psikiater kan di sini ya. Dan Amerika APA ini terkenal. Mereka tidak open access nih artikel-artikelnya. Coba kita lihat. Gimana ngeceknya ya? Nah, ini ya, harus subscribe. Ya, artinya harus membayar juga ya. Sebentar. Gimana ngeceknya kalau di sini? Atau ini dulu deh ya, submission guidelines. Cuma ya karena close access makanya artikel kita yang diterbitkan di jurnal ini ya gratis ya. Jadi penulis itu tidak dikenakan biaya publikasi, kecuali ini Anda mau open access ya. Kalau open access ya artinya kita membayar. Sebentar, ini gimana ya? Saya udah lama nggak buka ini. Coba read this journal ini. Oh, jadi untuk jurnal itu di ini PsycNet, nah gitu. Nah ini ya, jadi close access teman-teman, jadi harus membayar. Coba kalau untuk mendapatkan ini bayar $17 satu akses, lebih murah daripada yang di Taylor and Francis ya. Taylor and Francis itu berapa tadi? $55 ya, ini $17. Jadi meskipun berbayar lebih murah daripada jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh perusahaan ya, perusahaan ya industri gitu ya, yang betul-betul tujuannya adalah benefit gitu ya, ataupun uang. Adapun ya ada juga beberapa artikel yang free to read gitu ya, nggak tahu bisa di download apa enggak. Kalau free to read itu bisa di download. Nah, kalau Asia TOEFL ini open access ya Mas Hakim. Ini coba kita cek. Dan free APC juga. Free APC. Ini kan bisa di-download nih. Open access. Nah, ini bisa di-download. Ya. Dan Asia TOEFL ini coba Asia TOEFL. Orang Indonesia banyak yang terbit di sini. Saya kemarin mau nulis di sini tapi habis itu belum ini ya. Oh, ada satu artikel saya kirim ke sini tapi nggak tahu apa ya. Jeleknya jurnal-jurnal yang seperti ini ya, yang bukan dari perusahaan penerbitan terkenal seperti Taylor and Francis, itu apa ya, prosedurnya itu tidak taktek gitu ya, atau satset gitu. Kalau di Taylor itu saya sukanya kalau reject langsung reject gitu loh. Jadi kita nggak di PHP gitu. Jadi nggak harus nunggu lama gitu. Kapan atau apa? Kapan ini terbitnya? Ini di accept apa di reject gitu. Nah itu nggak lama nunggunya ya. Kalau artikel kita nggak bagus itu langsung reject gitu. Tapi kalau kalau lama nggak ada konfirmasi atau apa, kemungkinan besar artikel kita ini mungkin akan di accept gitu ya. Kalau di Taylor ini. Tapi kalau di jurnal kayak gini, Asia TOEFL ini ya, itu nggak ada kabar gitu 1 tahun atau apa. Tapi ternyata artikel kita juga nggak terbit gitu ya. Itu sih jeleknya. Nah ini ya, jadi bisa di-download dan gratis juga nih kalau mau di manuskrip submission di sini. Ya, jadwal live di YouTube nanti ya, kapan-kapan. Saya harus adaptasi lagi karena
baru balik dari perjalanan kemarin Mas ya. Yang pasti kalau di TikTok saya live-nya terutama ini membahas penelitian, terus publikasi dan seterusnya. Coba bentar ya. Submission, oh tadi manuskrip submission ya. Ini kalau submission guidelines-nya ini gratis teman-teman. Coba APC ada nggak ya? Coba free ada nggak? Oh nggak ada. Nggak ada keterangannya tapi gratis ya yang pasti. Ya, nggak ada keterangannya kayaknya di sini. Dan cuma yang pasti ini juga dia kalau cara submitnya itu tergantung artikelnya ya. Kalau artikel brief report itu langsung lewat email ya. Book review itu langsung lewat email dan seterusnya. Kalau artikel riset itu lewat ini submission ini. Oke, itu Asia TOEFL ya. Ini Mas Hakim ya. Tadi untuk untuk jurnal PBI atau Pendidikan Bahasa Inggris bisa ke sini. Ini sangat spesifik sekali. Jadi memang TOEFL itu kan Pendidikan Bahasa Inggris. Orang Indonesia juga sering ini. Coba yang terbaru ada nggak? Nah, ini orang Indonesia ini. Edi Ramawijaya Putra. Coba siapa ini? Ini Eli Sutisnayanto. Ini kebetulan saya kenal. Dosen di mana? Singapura Bangsa apa Karawang gitu. Ini ya. Nah, ini kalau di jurnal ini masih tentang COVID masih bisa ya, masih laku. Kalau di jurnal-jurnal lain kebetulan disertasi saya itu konteksnya COVID, itu di jurnal Taylor ya, itu masih istilahnya ditolak karena ini namanya konteks COVID udah nggak berlaku lagi buat mereka. Itu Mas Hakim ya. Kalau di Taylor ya, jurnal yang khusus tentang pendidikan bahasa Inggris, ini coba kita lihat. Ya coba ya. Tadi kan multilingual and multicultural development ya. Jadi bukan pendidikan bahasa Inggris yang spesifik ya, tapi boleh, bisa ya. Ini contoh artikel ini kan tentang pendidikan bahasa Inggris. Jadi bisa kita mensubmit artikel kita di sini. Terus kalau ini ada juga, ini bagus ini. Saya juga lagi ngincer untuk bisa menerbitkan artikel di sini ya. Journal of Language, Identity and Education ya. Jadi jurnalnya itu general gitu ya. Jadi kalau ini kan bahasa, identitas dan pendidikan. Artinya ya tentang pendidikan bahasa secara umum. Pendidikan bahasa Inggris bisa, pendidikan bahasa Jawa bisa, pendidikan bahasa Arab bisa ke sini semua. Ya gitu. Kalau di Taylor itu yang spesifik tidak ada. Terus kalaupun ada yang agak spesifik itu ini, Asian Englishes. Nah, tapi dia fokusnya bukan hanya gitu ya, bukan hanya pada pendidikan bahasa Inggrisnya saja, bukan. Tapi ini lebih ke linguistiknya ya. Jadi ini terutama ya. Asian Englishes itu kan artinya Inggris yang ada di Asia. Jadi Inggris itu bahasa Inggris itu kan variannya udah banyak ya. Ada American English, ada British English, ada Australian English gitu ya. Nah, ini ditambah Asian English. Asian English itu ya kayak kalau di Singapura itu namanya Singlish ya, Singaporean English, Malay English gitu ya, Malaysian English, dan seterusnya. Jadi ini meskipun ranahnya ini ya, sociolinguistic. Jadi awalnya jurnalnya adalah Sociolinguistics of English atau English Sociolinguistic yang ada di Asia. Tapi rata-rata ya tentang pendidikan bahasa Inggris ya.
ininya apa artikel-artikelnya. Itu sih ya Mas Hakim. Atau Anda bisa ke sini juga ya. Asia Pacific Journal of Education. Tapi ini general ya. Jadi tentang pendidikan secara umum. Tapi bisa, Anda juga bisa mensubmit artikel di sini. Kalau yang spesifik ya ini tadi, Asia TEFL. Itu TEFL tentang Teaching of English as a Foreign Language. Tentang pendidikan bahasa Inggris. Itu ya teman-teman ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Kayaknya udah lumayan banyak ini yang saya sampaikan. Saya sebenarnya tadi mau kalau kemarin-kemarin kan yang saya tunjukkan adalah Taylor and Francis ya. Nah ini saya mau menunjukkan yang penerbit lain ya, atau perusahaan penerbitan yang lain, yaitu Sage. Ya, tapi kapan-kapan lah ini nanti kita coba. Kalau di dalam negeri, Sile bahas jurnal PBI ya Pak? Ya boleh. Ini Sile, coba kita buka. Ini saya pernah submit ke jurnal ini juga, tapi kebetulan di reject ya. Nah ini kenapa nggak bisa dibuka? Ya boleh Mas. Jadi kalau mau ke Sile ini menurut saya jurnal tentang pendidikan bahasa Inggris yang ada di Indonesia yang paling bagus ya sejauh ini. Nah, ini kebetulan punyanya Unsiah Aceh. Nah, ini prof-prof dari seluruh Indonesia juga banyak ya. Tapi rata-rata dari Aceh semua ini. Ya, ini terindeks Scopus, nah, ya kan? Q1. Coba kita buka. Bagus ini. Ini kalau saya lihat ya, perkembangannya cukup pesat ya. Ini awalnya kan, nah ini baru terbentuk ya dari 2019. Ya, berarti kan baru 4-5 tahun yang lalu ya. Tapi udah bisa terindeks Scopus. Dia terindeks Scopusnya langsung Q1 loh, bayangin. Ini berarti hebat ini. Siapa ini? Editor in chiefnya nih, Prof Yunisrina ini ya. Mama kerja sayang. Di sekolah. Ini dulu ya. Habis ini papa selesai. Oh minum. Ya, boleh Mas ya. Sile itu bagus. Boleh dicoba. Dan proses reviewnya itu cukup ketat ya. Sile kalau nggak salah berbayar sih. Coba kita lihat. Nah, maaf tadi kayaknya terlempar. Ya, Sile itu untuk pendidikan bahasa Inggris masih Q1, dia pertama kali terindeks Scopus udah langsung Q1 ya. Jadi cuma dia ini ada apa istilahnya ya. Jadi ada jurnal kayak gini ya. Cakupan atau bidang keilmuan dari jurnal itu terpisah-pisah ya, dipisah menjadi 2 atau 3. Jadi meskipun ini kan kalau dari namanya ya, Studies in English Language and Education. Nah, ini kan sebenarnya ya ada 2 bisa ya, pemahamannya ada 2. Yaitu jurnal ini tentang linguistik gitu ya, linguistik bahasa Inggris. 1. Terus yang kedua pendidikan, artinya pendidikan bahasa Inggris. Jadi secara nama itu ada 2 makna.
Nah, di sini lebih ini lagi ya, diperinci lagi, ada kategorinya ada 3, ada pendidikan, ada linguistic and language ya, sesuai seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk pendidikannya itu kuartilnya Q3. Nah, ini sampai sekarang masih Q3 ternyata. Terus linguistiknya itu Q2, tapi sekarang udah Q1. Nah, yang literature, nah ini ternyata ada sastra ya, teori sastra dan literasinya. Nah, ini yang Q1 dari awal. Nah, ini saya nggak tahu ya. Dari 3 ini kan yang pendidikan itu masih Q3 ya. Saya nggak tahu ini gimana cara perhitungannya, tapi yang pasti ini ya, untuk secara keseluruhan itu yang dipakai ya yang paling tinggi ya, Q1-nya. Jadi meskipun nanti artikel Anda tentang pendidikan, ya orang akan menganggapnya artikel Anda terbit di jurnal Q1. Itu sih ya. Terus apa ini? Coba terutama biaya ya. Ini yang paling penting kan biaya publikasi, teman-teman. Coba mana biaya? Kalau nggak salah sih gratis ya. Oh, ada ternyata. Ini APC-nya ternyata 3.500.000. Di Sile ya. Dulu awal-awal Sile itu gratis, seingat saya. Sekarang sudah berbayar ternyata. 3.500.000 ya, atau 3,5. Untuk penulis Indonesia. Oh, gitu. Kalau untuk internasional ini 270. Jadi mau penulis Indonesia maupun luar negeri tetap ada APC-nya. Ya, pembayarannya bisa bank transfer, bisa juga untuk internasional itu lewat PayPal. Ya, berarti sekarang udah nggak gratis ya, 3,5, tapi worth it lah. Dan biaya itu dikenakan setelah artikel kita accepted, itu sih ya. Jadi silahkan. Ini jurnal Indonesia, dan yang saya tahu tentang Scopus itu, jurnal Scopus itu kan kenapa bisa terindeks Scopus itu karena diantaranya ya, karena penulisnya itu diverse gitu ya. Jadi tidak hanya dari negara jurnal tersebut. Ini kan contoh, jurnal ini kan terbit di Indonesia. Maka agar terindeks Scopus, penulisnya jangan dari Indonesia semua ya. Jadi Scopus itu karena cakupannya internasional, maka sebaiknya ya, atau agar terindeks Scopus, maka penulis-penulisnya itu kalau bisa dari berbagai negara. Nah, saya nggak tahu berapa negara minimalnya gitu ya. Mungkin yang pasti ya harus ada lah 1 atau 2 atau 3, saya kurang tahu juga ya. Nanti itu orang jurnal yang lebih tahu. Nah, yang pasti ini sudah terindeks Scopus. Nah, maksudnya apa? Saya bahas tentang penulis dari luar negeri dan harus bervariasi ya, tidak semuanya tidak dari negara yang sama. Itu artinya berimbas kepada kita nanti ya. Jadi karena memang harus menjaga kualitas Scopusnya, maka untuk ini coba kita lihat ya. Dalam satu isu, dalam satu kali penerbitannya, itu orang contoh dari Indonesia itu nggak banyak. Gitu. Mereka, oh ini banyak banget ini malah. Wah, ini dalam satu isu ya. Saya nggak tahu berapa nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Wah, kayaknya hampir 35 atau 40 ya. 35 dalam satu isu. Ini saya nggak tahu ini aman apa nggak kalau seperti ini. Ini terlalu banyak nih kalau menurut saya, hampir 35 ya. Aman itu maksudnya untuk Scopus selanjutnya itu kira-kira aman apa enggak. Tapi itu biarlah jadi urusan pengelola jurnal ya. Yang pasti ini kalau dari satu isu, ini kan Antonio Daniel Juan Rubio. Ini kemungkinan besar dari
luar negeri ya, bukan dari Indonesia. Ini coba kita lihat ada nggak. Nah ini sayangnya nggak dikasih afiliasi ya. Kita jadi bingung ini. Mungkin disuruh lihat ininya. Apa ini namanya, PDF-nya ya. Terus ini Ista Maharsi Sugirin Ashadi, ini kayaknya Indonesia. Terus ini juga Indonesia. Ini Yoshi Ishikawa, ini kayaknya dari Jepang ya kan. Radina Anggun, ini Indonesia. Husnul Khotimah, ini Indonesia. Ya, jadi yang Indonesia masih lumayan banyak, tapi yang dari luar negeri juga banyak ya. Wah, gitu ya kira-kira. Ya, itu sih teman-teman. Saya kira ya, untuk jadi pembahasannya sudah melenceng dari tujuan awal saya. Awalnya saya ingin menunjukkan jurnal-jurnal kesehatan atau kedokteran, terus juga mau mengeksplorasi jurnal-jurnal yang ada di SAGE ini ya. Mungkin insya Allah di live selanjutnya. Itu dulu dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah rekaman dari live ini akan saya upload ke YouTube ya, ditunggu aja. Ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.